Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hanifah Permata dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, peserta Latsar Angkatan 24 Kelompok 3 akan memaparkan penerapan nilai ASN berakhlak pada SKPD tempat saya mengabdi. Berorientasi pelayanan. Beberapa tugas kami yang berbasis pelayanan salah satunya adalah menerima konsultasi terkait perizinan lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Kemudian orientasi pelayanan sesuai profesi yaitu melakukan pemeliharaan tanaman di sepanjang ruas jalan nasional. Pemeliharaan tanaman ini meliputi pencabutan rumput liar, memangkas ranting, menata taman, dan pemangkasan ranting pohon yang telah tua atau yang diperkirakan akan membahayakan masyarakat, serta penanganan saat terjadi pohon roboh. Pemeliharaan ini terus dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan memperindah lingkungan perkotaan. Akuntabel. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang sistem pelaporan kinerja organisasi. Dokumentasi kegiatan pemusnahan arsip tertuang dalam berita acara dan surat perjanjian pemusnahan arsip yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Halidi, disaksikan oleh unsur dari bagian hukum, inspektorat, lembaga kearsipan daerah, serta dari bidang pencipta arsip. Arsip yang akan dimusnahkan telah melalui pemeriksaan, apakah benar-benar telah habis jangka waktu penyimpanan atau habis nilai gunanya. Kemudian, menjaga rahasia dokumen perusahaan. Kompeten. Dalam penerapan nilai kompeten, kami turut memperingati Hari Peduli Sampah Nasional di SDN 1 Sungai 2, Kecamatan Simpang 4, mengikuti bimbingan teknis pengisian aplikasi IKLH, melakukan evaluasi dokumen UKL-UPL yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Harmonis. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Maka dari itu, inilah rutinitas yang kami jalankan untuk menjaga keharmonisan antar pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Sholat duha dan zikir bersama setiap hari, serta agenda yasinan dan makan bersama sambil bercengkrama setiap hari Jumat setelah selesai senam pagi. Loyal. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dengan salah satu program kerja yaitu membina sekolah menuju sekolah adiwiyata dan memfasilitasi masyarakat dengan memberi nomor kontak yang bisa dihubungi terkait jika ada tumpukan sampah yang tidak terangkut oleh petugas. Nomor kontak tertera pada gambar. Adoptif. Pada momen Idul Adha, biasanya masyarakat membagikan daging kurban menggunakan kantong plastik yang berpotensi menimbulkan peningkatan timbunan sampah plastik. Sedangkan sampah plastik menimbulkan pencemaran lingkungan karena plastik adalah bahan yang tidak mudah terurai dan bersifat karsiogenetik. Sehingga untuk meminimalisir lonjakan sampah plastik, maka dipandang perlu mendorong masyarakat membagikan daging kurban tanpa menggunakan kantong berbahan plastik, tetapi menggunakan kantong yang dapat didaur ulang. Selain itu, kami memiliki beberapa inovasi pengelolaan lingkungan hidup daerah seperti pengelolaan sampah desa, di mana satu desa dengan satu pengelolaan pembentukan KSM pengelola sampah, pembuatan masker wajah dari lidah buaya, pembuatan nasi basi menjadi mol untuk aktivator, pembuatan sabun dari minyak jelantah, pembuatan ekobrik, pembuatan bubur kertas menjadi bingkai figura, aquaponik, pembuatan kompos dari daun ketapang, sasirangan pewarna alami dengan menggunakan kunyit, sambal pecel biji ketapang, dan membuat filterisasi air hujan. Yang terakhir adalah kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu
bekerja sama dengan PT Indobara atau BIB untuk menanam ribuan pohon mangrove di lahan kritis. Kami juga bekerja sama dengan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk menyambut Adipura dan optimis meraih penghargaan Adipura. Dalam penerapan nilai-nilai ASN tersebut, tentu saja kami menghadapi beberapa kendala, seperti tidak adanya format baku dalam penyusunan dokumen perizinan lingkungan. Solusi yang bisa saya tawarkan adalah dengan membuat format baku dokumen perizinan lingkungan agar proses pembuatan dokumen menjadi lebih mudah. Kemudian, beberapa hari belakangan kami mengalami kehilangan aset-aset penunjang kebersihan yang disebabkan oleh penjaga yang lalai. Tidak hanya terjadi satu kali, tapi 2 kali. Memberi teguran yang serius atau pemberhentian bisa menjadi solusi yang baik. Kemudian masalah selanjutnya adalah stigma pelayanan yang negatif dalam persepsi masyarakat, bahwa pelayanan itu pasti harus dengan memberikan hadiah uang. Padahal dalam memperoleh perizinan bukan tentang uang, namun kesesuaian dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Solusinya adalah dengan memberi pemahaman pada pemrakarsa dan menjelaskan tentang peraturan ini. Kendala lain adalah komunikasi dengan masyarakat yang menjadi sasaran objek pelayanan, karena dinamika peraturan perundangan yang semakin berkembang, misalnya adanya sistem OSS atau Online Single Submission pada pelayanan perizinan. Beberapa masyarakat masih menganggap itu merepotkan. Untuk mengatasi ini, tugas kita meyakinkan masyarakat dengan hadirnya OSS dapat mengubah pemikiran atau mindset kita yang dulu bahwa sebelum mendapatkan izin berusaha harus melengkapi banyak sekali persyaratan. Namun dengan sistem OSS online ini, kita bisa mendapatkan izin kapan saja dan di mana saja. Kendala lainnya yaitu masih ada ASN maupun non-ASN yang berorientasi pada ada uang baru ada pelayanan dalam memberikan pelayanan publik. Tugas kitalah yang mengingatkan mereka pada penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, terutama prinsip berorientasi pelayanan. Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia dan prinsip loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Demikian pemaparan tentang penerapan nilai ASN di lingkungan kerja saya. Semoga bermanfaat sebagai referensi dalam meningkatkan penerapan nilai ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.